Puji Tuhan, hari ini adalah minggu terakhir di dalam kita akan belajar firman Tuhan. Dan ini juga adalah materi saya yang terakhir berkenaan tentang kekuatan. Sama-sama bilang sama saya harus kuat. 20 sesi atau 20 materi atau 20 judul, 20 bahasan saya bagikan buat setiap umat Tuhan tentang kekuatan. Tujuannya sederhana, supaya jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya layani di gereja ini maupun di cabang kita, di ranting kita Cimahi, itu jadi orang-orang yang kuat. Gak gampang patah semangat, gak gampang nyerah, karena tahu siapa dirinya dan tahu siapa Allah yang dia sembah. Itu sederhana. Sehingga dalam prakteknya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita jadi anak-anak Tuhan yang kuat. Kita tahu kok masalah itu pasti ada jalan keluar. Kita tahu kok Tuhan kita lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Sehingga ada hal-hal yang kita percaya, kesanggupan, kemampuan, kekuatan itu diberikan dan dicurahkan buat setiap kita. Nah itu sebabnya di hari terakhir ini saya akan bahas, maksud saya di hari pembahasan terakhir dalam firman Tuhan ini, di serial tentang kekuatan, saya akan bahas tentang karakter yang diubahkan. Karena mulai minggu depan, mulai masuk bulan Agustus, saya akan bagikan serial khotbah tentang doa. Karena saya pikir dan saya tahu betul apa yang Alkitab katakan tentang doa itu penting. Sama-sama bilang sama saya harus berdoa. Sehingga ketika kita belajar tentang doa, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita belajar tentang doa, kita mengerti kenapa kita perlu berdoa. Dan pada akhirnya kita menyadari bahwa doa orang benar bila dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya. Katakan amin. Ya, jadi pastikan minggu depan kita akan kembali dalam serial doa. Dan secara khusus minggu depan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini tentang karakter yang diubahkan. Setiap kita ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka setiap hari kita berproses, sama-sama bilang sama saya berproses. Apa itu berproses? Setiap hari kita diubahkan. Setiap hari kita didewasakan, setiap hari kita harus bertumbuh. Karena ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak serta-merta kita sempurna. Tidak serta-merta kita langsung jadi malaikat terbang-terbang. No. Tapi berproses. Itu sebabnya kenapa setiap kita harus menyadari bahwa karakter kita itu harus selalu diubahkan hari demi hari. Karena biar bagaimanapun ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karakter lama kita itu masih kita tenteng-tenteng. Kebiasaan-kebiasaan lama kita, habit kita yang setiap hari kita lakukan dulu sebelum mengenal Yesus, itu tidak serta-merta langsung lepas. Tapi masih dibawa. Namun ketika kita mendengarkan firman, satu persatu kita lepas. Kita dengar firman lagi, satu persatu kita matikan. Sehingga kita menjadi manusia yang semakin sempurna. Tapi apakah kita sudah sempurna ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Belum. Tapi kita bergerak menuju kepada kesempurnaan. Itu sebabnya penting sekali untuk karakter itu diubahkan. Karena saudara yang dikasih dalam Tuhan, karakter itu Tuhan butuh kerjasama sama saudara dan saya untuk mematikan keinginan daging, membuang segala hawa nafsu. Itu kerjasama saudara dan Tuhan. Karena biar bagaimanapun kita perlu menyadari karakter itu bagian kita. Bagian kita. Yang tidak gampang untuk kita ubah, tidak gampang untuk kita buang. Namun kita harus lakukan seperti itu. Nanti kita akan belajar sama-sama dari mana karakter itu berasal. John C. Maxwell, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mengatakan bahwa karakter itu adalah sebuah keputusan yang diambil setiap hari. Loh apa bedanya karakter dengan keputusan yang diambil setiap hari?
Karena seperti apa keputusan yang kau ambil setiap hari, seperti itulah karaktermu di kemudian hari. Saya ulangi sekali lagi. Seperti apa keputusan yang saudara dan saya ambil setiap hari, keputusan itu kira-kira keputusan saya, saudara, dan atau orang lain setiap hari. Saudara pakai baju ini, saudara kalau digosipin selalu saudara responnya seperti ini. Itu keputusan saudara. Itu keputusan saudara atau keputusan orang lain? Keputusan saudara dan saya. Setiap hari keputusan-keputusan itu membuat suatu rangkaian. Dan menurut John C. Maxwell itu bilang, itulah karaktermu. Apa yang kau putuskan untuk engkau lakukan setiap hari, maka itulah karaktermu. Kalau engkau setiap hari cuma mandi tanpa gosok gigi, engkau akan jadi seperti itu. Setiap hari. Kenapa? Karena engkau orangnya malas gosok gigi. Pendeta izin, saya udah gak punya gigi, itu lain, orang tua itu. Tapi itulah keputusan setiap hari. Nah, apa yang kita lakukan sebelum kita mengenal Yesus, itu merupakan sebuah kebiasaan. Ketika engkau masuk dalam pengenalan akan Yesus Kristus, itu tidak serta-merta hilang. Kenapa? Karena itu habit, itu kebiasaan yang terus-menerus dulu saudara dan saya lakukan. Kita lihat sama-sama. Dalam Yehezkiel pasal 11 ayat 19 dan ayat 20. Dalam Yehezkiel pasal 11 ayat 19 dan ayat 20 bilang begini. Aku akan memberikan mereka, apa dibilang? Hati yang lain. Jadi Tuhan bilang, aku akan memberikan bangsa Israel ini hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka apa? Hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Sampai di sini dulu. Ketika saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang diubah pertama kali adalah hati. Hatinya terlebih dahulu, hati yang keras, hati yang kepala batu, hati yang gak mau dengar-dengaran, hati yang gak mau diatur, hati yang gak mau taat, itu diambil, diganti sama Tuhan hati yang baru. Makanya firman Tuhan bilang hati yang keras aku ambil, aku gantikan dengan hati yang taat. Ayat 20. Tujuannya supaya apa? Supaya mereka hidup. Jadi orang yang dapat hati yang baru ini tujuannya supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku, ya, dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi yang diubah pertama kali ketika seseorang memberikan hidupnya kepada Kristus, maka adalah hati. Makanya kenapa Amsal katakan jagalah hatimu dengan segala waspada. Sebab dari sanalah, dari mana dari sana? Dari hati. Terpancar kehidupan. Jadi kalau orang hatinya nggak diubahkan, kelakuannya pasti parah. Makanya orang yang diubahkan pertama kali ketemu dengan Yesus diubahkan adalah hatinya. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah langsung dia berubah pendeta sempurna? No, itu baru hati. Ketika orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hatinya diganti oleh Tuhan dengan hati yang baru karena tidak ada manusia yang bisa merubah hati sesamanya. Hanya Tuhan yang bisa merubah hati sesamanya. Maka ketika hati itu diubah, 2 Korintus 5 ayat 17 terjadi. Apa itu 2 Korintus 5 ayat 17? Jadi siapa yang ada di dalam siapa? Kristus. Dia adalah new creation. Dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi jalurnya begini. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kepada saudara dan saya diganti hatinya, hati yang baru. Saat itu juga engkau menjadi ciptaan yang baru. Kenapa? Karena pusat hidup adalah hati. Sehingga ketika hati yang keras itu dipinggirkan oleh Tuhan, diganti dengan hati yang baru, saat itu menjadi hidup yang baru. Sampai di sini clear? Clear ya? Hati yang baru menjadikan saudara dan saya pribadi creation yang baru. Atau ciptaan yang baru.
Lalu selanjutnya apakah langsung sudah sempurna Pak? No. Engkau hanya disebut sebagai ciptaan yang baru, bukan lagi Glenn yang lama. Karena Glenn yang lama sudah dihanguskan, di bumi hanguskan, ditiadakan, ditanamkan, dikuburkan dalam baptisan. Diganti dengan Glenn yang baru karena hatinya diberikan hati yang baru. Menjadi new creation, menjadi ciptaan yang baru. Tapi apakah selesai? Belum, berproses. Masih terus berproses saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena biar bagaimanapun karakter-karakter yang lama itu masih menempel. Kenapa bisa menempel? Karena itu sesuatu yang dibangun puluhan tahun. Yang tidak gampang untuk diubah. Terus nempel. Makanya Paulus bilang kepada jemaat di Kolose, sobat saudara lihat. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Saudara bisa lihat Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 10. Rasul Paulus bilang begini, karena itu matikanlah. Sama-sama bilang sama saya harus matikan. Apa yang dimatikan saudara? Segala sesuatu dalam diri saudara dan saya yang berhubungan dengan duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, dan juga yang sama dengan penyembahan berhala. Itu dimatikan. Dimatikan itu begini saudara. Dimatikan itu adalah tindakan saudara dan saya. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya perlu diberikan kekuatan, kesanggupan untuk mematikan setiap ingin ini. Sehingga dengan kekuatan dan kuasa Tuhan kita mampu mengatakan tidak. Ini bukan berasal daripada Tuhan, aku gak mau melakukan. Keinginan itu terus berjuang dalam daging kita. Karena ini daging Bapak Ibu. Daging ini selama kita masih di daging ini kita gak akan pernah bisa untuk menolak tawaran-tawaran itu. Kita punya kesempatan untuk menolak tapi keputusan itu ada di tangan saudara dan saya. Kita bisa. Sehingga pada akhirnya ketika kita ditawarkan sesuatu yang membuat kita hidup jauh dari Tuhan, kita bisa bilang, no, saya nggak mau melakukan. Engkau sedang berupaya mematikan keinginan daging. Bukan cuma dimatikan, Alkitab katakan, coba lihat di ayat selanjutnya, ayat yang ke-8. Kita lompat saja ya, ayat 8. Tetapi sekarang, apa dibilang? Buanglah semuanya itu. Apa yang dibuang? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10 perhatikan. Dan telah mengenakan manusia baru. Lihat, kita mengenakan manusia baru tetapi tidak sempurna. Harus dibuang, harus dimatikan. Segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sekalipun kita sudah new creation. Sekalipun kita sudah ciptaan baru. Tetapi di ayat 5 dan ayat 8 ini harus menjadi bagian kita. Baik dimatikan maupun dibuang. Segala keinginan-keinginan hawa nafsu, segala amarah, segala perselisihan. Itu yang berhubungan dengan tidak memuliakan Tuhan. Buang dan matikan. Sama-sama bilang sama saya, buang dan matikan. Dan kita sadar akan hal itu, kita tahu kok, oh ini sebenarnya gak berkenan kok di hati Tuhan. Sebenarnya ini gak boleh kok. Cuman kita tetap mau melakukan, padahal firman Tuhan sudah bilang engkau adalah ciptaan yang baru. Terus menerus diperbaharui. Makanya ayat 10 coba buka. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus dibaharui. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi sampai kapan Pak dia diperbaharui? Terus sampai Tuhan Yesus datang. Terus diperbaharui. Renew, terus. Sekalipun kita sudah new creation. Sekalipun kita sudah ciptaan baru. Karena Alkitab bilang keinginan daging ini terus berjuang Pak Bu. Keinginan daging ini terus berjuang untuk mau dilakukan. Tapi Alkitab sudah mengajarkan kepada kita matikan dan buang.
Supaya apa? Supaya karaktermu dibaharui, bukan cuma hatimu. Makanya jangan kaget kalau saudara lihat ada orang melayani, tapi masih suka nipu orang. Ada orang udah melayani, tapi masih suka bohongin orang. Masih suka ngomongin orang. Karena yang masih di bawah itu tentengan. Sama-sama bilang sama saya, tentengan. Karakter itu ditenteng-tenteng nih. Dibawa. Sehingga ketika dia udah jadi new creation, kebiasaan lama dia tuh masih dibawa. Yang suka ngegosipin orang, yang suka ngomongin orang, semua dibawa. Sekalipun dia udah jadi ciptaan yang baru. Kok bisa sih Pak? Karena itu merupakan habit. Kebiasaan. Dan lepaskan kebiasaan itu nggak gampang. Makanya Alkitab bilang matikan dan buang. Sehingga akhirnya kita menyadari, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tubuh kita yang baru ini, Alkitab katakan sebagai ciptaan baru, itu harus terus diperbaharui. Nggak bisa engkau nyaman, itu sebabnya kenapa kita setiap hari perlu firman Tuhan. Alkitab katakan firman-Mu membersihkan hidupku. Supaya apa? Supaya yang kotor-kotor itu keluar. Saya tahu ini gak berkenan, maka saya harus matikan. Saya tahu ini gak memuliakan Tuhan, saya harus buang. Bukan Tuhan yang ngerjain itu, saudara dan saya. Kita, sama-sama bilang sama saya. Orang udah melayani Tuhan, orang udah rajin beribadah tapi masih kasar, itu ada. Kenapa? Karena karakternya dulu begitu. Itu kebawa. Dan itu yang mesti dirilis, itu yang mesti dilepas. Dan itu gak gampang. Tapi kalau engkau mau berjuang, itu bisa. Tidak gampang, bukan tidak bisa. Amin. Betul itu tidak mudah. Tapi kalau engkau mau Tuhan tolong. Kalau engkau mau Tuhan mampukan. Jadi pertanyaan selanjutnya begini. Pak, dari mana karakter itu ada dalam hidup saya? Semua karakter baik, karakter buruk itu datangnya dari mana? Yang pertama, itu datang dari hereditas. Apa itu hereditas? Hereditas adalah sebuah pola di mana itu diturunkan oleh DNA orang tuamu. Itu hereditas. Itu gak bisa kita tolak karena memang itu bagian dari DNA saya. DNA orang tua saudara. Kita nggak bisa milih saya mau lahir di keluarga siapa, nggak bisa. Tapi itu bisa diubah nggak Pak? Dari hasil dari DNA itu hal-hal yang buruk dari DNA yang kebiasaan buruk dari orang tua bisa diubah nggak? Bisa. Itu tergantung di poin nomor 2 dan nomor 3. Dari mana karakter? Yang pertama karakter terbentuk dalam hidup kita dari hereditas. Yang kedua karakter terbentuk dalam hidup kita dari komunitas. Sama-sama bilang sama saya komunitas. Apa itu komunitas? Di mana engkau bergaul, di mana engkau bertumbuh, engkau akan jadi sama seperti itu. Pelan tapi pasti. Karena manusia memiliki kecenderungan untuk mengikuti. Suatu kali pernah diadakan sosial eksperimen. Seseorang yang masuk dalam sebuah lift. Bapak Ibu kalau masuk dalam lift, kira-kira posisi Bapak Ibu ketika di dalam lift ada menghadap pintu atau menghadap ke belakang? Hah? Menghadap ke pintu. Suatu kali diadakan sosial eksperimen. Ada 3 orang yang mengadakan seperti ini. Karena di dalam lift ini ada 1 orang, tentu lebih banyak yang 3. 3 orang ini masuk ke dalam lift. Yang normalnya atau yang biasa pada umumnya orang ketika masuk dalam lift dia menghadap ke depan pintu. Jadi kalau misalkan dia masuk, dia langsung putar begitu kan. Masuk menghadap begitu. Ketiga orang ini ketika masuk, sudah ada 1 orang ini yang lagi mau dikerjain sedangkan sosial eksperimen. Dia masuk. Begitu dia masuk, 3-tiganya tidak menghadap ke pintu tetapi menghadap ke dia. Karena apa? Karena dia menghadap ke pintu. 3-tiga ini menghadap ke dia. Diam aja di situ. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Pelan tapi pasti
Satu orang ini mulai kebingungan, dia celingak-cinguk ngeliatin 3 orang ini. Dan tiba lama kemudian dia memutar badannya menghadap ke belakang. Jadi sama dengan ketiga orang tersebut. Selesai masalah yang pertama. Dicoba lagi sosial eksperimen yang kedua. Orang yang berbeda, satu orang ada di lift. Jadi di lift ini direkam Bapak Ibu. 3 orang yang sama yang masuk. Tapi bukan menghadap ke belakang, tapi menghadap ke samping. Jadi begitu dia masuk dari lift, terus dia menghadap ke sana semua. Orang satu ini tahu itu aneh. Aneh, baik menghadap belakang maupun menghadap samping itu aneh. Tetapi karena dia cuma seorang diri, dia bingung. Dia lihat. Akhirnya dia mulai pelan-pelan dia ikut ke samping. Tahu penyebabnya kenapa dia ke samping? Dia pun tidak tahu. Karena yang dia tahu semuanya yang lebih banyak itu menghadap ke samping. Saya akan jadi orang aneh kalau saya tidak sama dengan komunitas saya. Hati-hati. Itu ada dalam pikiran kita. Kita akan jadi aneh kalau kita tidak sama dengan komunitas kita. Engkau yang tadinya bukan peminum, engkau yang tadinya bukan perokok, engkau yang tadinya tidak bergaul jahat, ketemu dengan orang-orang seperti itu, dan kau berbeda, engkau akan jadi aneh ketika engkau seorang diri di sana dan tidak sama dengan mereka. Pelan tapi pasti engkau akan jadi sama dengan mereka. Soon. Komunitas. Jadi karakter yang terbentuk yang kedua itu lahir dari sebuah komunitas. Nah komunitas ini terus berlangsung Bapak Ibu. Terus berlangsung. Akhirnya membentuk suatu kebiasaan. Ya, kebiasaan ini yang disebut sebagai karakter. Terbiasa. Saya biasa bawa mobil, istri selalu ikut. Selain dia temani saya, dia harus mengingatkan saya, sayang kita belok ke kiri, sayang kita belok ke kanan, sayang kita nanti depan. Kenapa bisa begitu? Bukankah Bapak punya otak dan mata yang bisa Bapak lihat? Betul dong, pasti itu pikiran Bapak Ibu kan? Jangan bohong. Kenapa Pak? Bu? Karena terbiasa. Bapak Ibu tahu, suatu kali istri saya tidak ikut. Saya kurang bingung. Saya lihat, ya dia gak ikut. Karena terbiasa, saya bawa mobil. Pola yang biasa saya lakukan, itu yang saya buat. Saya merencananya, ini kalau dari Pasir Koja ini Bapak Ibu berarti menghadap kemana ya? Oh pokoknya ke arah Jamika sana lah. Harusnya kalau Jamika dari Pasir Koja itu kita belok kiri. Betul ya? Karena itu jalur saya untuk nganter maupun jemput Gerrit, anak saya. Setiap hari. Suatu kali istri saya nggak ikut. Saya mau pelayanan ke Lapas. Ke Lapas itu bukan ke Jamika. Ke Lapas itu harus terus ke Pasir Koja. Lempeng. Bapak Ibu apa yang saya lakukan? Saya belok. Hal yang sama dilakukan Om Agus tadi malam. Terpola. Terbiasa. Berarti kalau orang udah terbiasa melakukan sesuatu, itu tanpa diarahkan, dia akan lakukan itu. Kenapa? Karena itu polanya. Ngerti Bapak Ibu? Pola yang terbiasa sama ketika engkau dihianati, ketika engkau dikecewakan, ketika engkau menghadapi masalah. Pola apa yang kau hadapi, pola apa yang kau lakukan pertama kali? Itu adalah sesuatu yang terbiasa engkau lakukan. Engkau marah-marah, engkau cari siapa yang salah. Itu polanya. Dan itu yang mesti diubah. Itulah karakter. Sesuatu yang terbiasa engkau lakukan berulang-ulang selama 40 hari berturut-turut itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan terus-menerus engkau lakukan dengan konsisten itu akan menjadi sebuah gaya hidup. Dan gaya hidup akan terangkat kemudian menjadi karakter, habit, karakter, kebiasaan. Jadi yang pertama apa?
Dari mana karakter itu berasal? DNA, orang tua atau hereditas. Bisa diubah? Bisa. Yang kedua, dari mana? Komunitas. Seperti apa orang-orang yang ada di sekelilingmu? Pelan tapi pasti, engkau gaul aja itu sama dia. Gak ada orang lahir langsung jadi pemadat, gak ada. Gak ada orang lahir jadi pencopet, gak ada. Tapi karena dia gaul sama pemadat, dia gaul sama pencopet, dia gaul sama tukang gosip, dia gaul sama orang pejina, dia jadi sama seperti itu. Dan yang ketiga, dari mana karakter itu muncul? Hereditas, komunitas, dan yang terakhir adalah rutinitas. Apa itu rutinitas? Itu tadi, kebiasaan yang kau lakukan. Terus menerus. Makanya kalau saudara jarang memuji pasanganmu, belajar latih puji pasanganmu. Jadikan itu sebuah rutinitas. Memuji pasangan. Demikian pula sebaliknya, itu yang positif. Kalau engkau sebaliknya tidak terbiasa, engkau tiap hari biasa ngomongin orang, sehingga ketika engkau nggak ngomongin orang satu hari, engkau kayak bilang, aduh kenapa bibir gue tebel banget ya. Wah gue lupa ngomongin orang hari ini. Lu keluar panggil orang, weh sini. Kita ngomongin dulu tetangga sebelah. Karena target gue belum tercapai hari ini. Karena terbiasa. Apa yang kau lakukan terbiasa, engkau akan jadi seperti itu. Rutinitasmu akan menjadikan karakter dalam hidupmu. 3 hal ini perhatikan. Hereditas sangat bisa diubah ketika komunitasmu dan rutinitasmu berubah. Jadi sangat bisa diubah. Sangat bisa. Gak ada yang gak bisa. Karena itu pastikan, jangan bilang aduh saya gak bisa Pak. Saya gak mampu, saya gak sanggup. Buat sesuatu yang baru. Saudara gak biasa baca Alkitab. Makanya mata saudara ketika baca Matius, baru baca alamat udah ngantuk. Itu bukan ditiup setan Pak. Kenapa ya saya kalau baca Alkitab kayak ditiup, berat banget mata saya tuh kayaknya kayak ditiup setan ya. Bukan setan, lu jangan bentar-bentar setan. Emang lu yang gak biasa baca Alkitab. Iya kan? Coba biasakan gitu loh Bapak Ibu. Kalau memang pertama berat, paksa. Mulai lagi latih besok. Lusa mulai lagi latih. Lama-lama engkau akan terbiasa. Ketika engkau gak membaca Alkitab, engkau tidak merenungkan firman Tuhan. Kok kayak ada yang kurang, apa ya yang kurang? Oh ya hari ini saya belum berdoa. Oh ya hari ini saya belum baca Alkitab. Kenapa? Karena itu habit. Itu kebiasaan yang kau bangun dan itu akan menjadi karaktermu. Bayangkan kalau karakter seseorang suka baca Alkitab, bagaimana Tuhan akan jamah kehidupannya dengan firman-Nya. Biasakan. Itu semua dari bisa karena terbiasa. Engkau terbiasa memaki istrimu Pak. Engkau terbiasa ngomongin orang, engkau terbiasa kasar sama suamimu. Itu akan jadi habit. Akan jadi karakter. Pastikan 3 hal ini kau sadari. Nah puji Tuhannya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan mau setiap kita ditolong. Ya, Tuhan mau setiap kita ditolong. Dengan cara apa? Menolong kita dengan menyediakan tools. Menyediakan wadah untuk kita berubah karakternya. Dengan cara apa Tuhan menyediakan wadah untuk kita berubah karakternya? Yang pertama dengan melalui masa-masa sukar. Tuhan sediakan toolsnya, Tuhan sediakan alatnya Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan untuk apa? Untuk kita berubah. Biarin, dia mau jadi pendeta. Anak-anak terbiasa datang ke mimbar, jangan dilarang. Nanti dia kalau nggak datang-datang ke mimbar kita yang repot. Kemarin saya mau datang ke gereja, Bapak suruh jangan. Dan saya main di luar hari Minggu, Bapak suruh panggil saya ke gereja, jangan. Iya kan? Jadi kalau dia pas mimbar, kita doakan supaya Sky jadi pendeta. Tuh banyak yang amin kan. Sekarang bapaknya terima nggak kan gitu. Melalui masa-masa sukar, Tuhan membentuk karakter kita. Bangsa Israel
dikeluarkan dari Mesir, perlu diproses 40 tahun. Untuk apa? Karakternya diubahkan. Tapi berhasil Tuhan. Dari banyaknya bangsa Israel yang keluar, cuman 2. Yosua dan Kaleb yang tembus, karakternya diubahkan. Sebagian besar binasa di padang gurun. Kenapa? Karena gak mau berubah. Cuman perlu beberapa hari untuk Tuhan mengadakan 10 tulah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Bahkan kurang ketika Tuhan memerlukan 40 tahun mengeluarkan Mesir dari pikiran bangsa Israel. Mengeluarkan Mesir dari karakter bangsa Israel. Gak bisa. Karena mereka terbiasa jadi budak. Makanya ketika mereka makan mana, mereka bilang mana makan, mana lagi. Karena di Mesir mereka biasa disodorin sebagai budak, makan. Sekalipun disodorin pakai kaki, namanya budak. Kan? Mereka terima, kenapa? Yang penting ada makanan. Dan itu berlangsung seumur hidup mereka ketika mereka dibudak di Mesir. Sehingga ketika mereka keluar dari Mesir, habit, kebiasaan, karakter itu masih ada. Mana makan Tuhan nih, waktunya makan nih. Gak ada. Yang ada cuman mana. Akhirnya mereka mengeluh. Cari air gak dapat, mana air Tuhan, gak ada air. Mereka mengeluh karena tiap saat di Mesir itu dapat air. Karena terbiasa. Hati-hati dengan apa yang kau bangun dalam sebuah kebiasaanmu ketika kau hidup hari-hari ini. Itu akan menjadikan sebuah karakter. Kalau itu memuliakan Tuhan, it's good. Itu bagus. Tapi kalau sampai itu justru membuat engkau jauh dari Tuhan, berubah. Tuhan sediakan toolsnya buat kita. Tools yang pertama, wadah yang pertama ketika Tuhan tolong kita melalui masa sukar. Daud bilang begini, kesusahan, kesulitan itu baik bagiku. Masalah itu baik bagiku. Sehingga aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Sehingga akhirnya melalui masa-masa sukar ini ada sebuah pembelajaran yang membentuk karakter kita. Karena kalau kita nggak mau dibentuk, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidup kita akan hancur, hidup kita akan berantakan. Kenapa? Saudara lihat, ketika Tuhan pilih raja pertama bagi bangsa Israel, siapa? Saul. Siapa yang pilih? Tuhan yang pilih. Tuhan pilih. Namun karakternya nggak bagus. Saul tuh tipe orang yang gak pengen lihat ada orang yang menyaingi dia. Itu Saul. Ya, Saul gak pengen lihat Daud menggantikan dia, gak mau. Itulah yang ada di hari-hari ini. Ada banyak orang gak pengen ngelihat orang lain berhasil. Itu karakter. Itu karakter. Gak pengen ngelihat orang lain senang. Itu karakter. Dan itu yang dibangun oleh Saul. Sehingga ketika ada orang yang berusaha mengambil kedudukan dia merasa terancam. Ketika dia merasa terancam, apa yang terjadi? Dia sikat. Itu karakter. Dan itulah yang terjadi hari-hari ini. Ada orang yang berusaha menggoyang saya akan goyang. Ada orang yang gak suka sama saya hancurkan. Itu jahat. Dan itu lahir dari karakter. Satu lagi siapa? Yang telah diurapi Tuhan menjadi nazir Allah sejak masa di kandungan? Kurang hebat apa dia? Tapi saudara tahu apa akhir hidupnya? Hah? Dipermalukan di depan orang Filistin. Dia dipilih Tuhan sejak masa kandungan. Belum keluar Pak Bu, belum keluar. Masih dalam anak ini akan menjadi nazir. Jadi pertanyaan begini. Jangan-jangan Tuhan salah pilih. Jangan-jangan kandungan ibu yang di sebelah. No, Tuhan gak salah pilih. Tapi karena karakternya Simson gak mau dengar-dengaran sama orang tua. Orang tua bilang, bukankah di bangsa kita juga ada perempuan-perempuan cantik? Simson bilang, enggak. Delila lebih cantik. Makan tuh cantik. Orang-orang muda. Kalau orang tuamu ngomong sesuatu, dengarkan. Itu adalah pesan. Tapi orang tua saya keras Pak. Orang tua saya bertengkar terus. Orang tua saya ribut terus.
Itu urusan mereka sama Tuhan. Tapi bagianmu sebagai seorang anak wajib mendengarkan orang tuamu. Itu nasihat. Orang tua, anak yang menghormati orang tua, Alkitab katakan apa? Panjang umurmu. Siapapun dia. Simpson karakternya gak bagus. Sehingga akhirnya dipermalukan. Walaupun Tuhan kasih kesempatan di akhir. Jadi hati-hati. Pelayananmu bisa naik. Ketika engkau pintar, engkau bisa dipromosikan. Dengan karunia engkau bisa di atas. Tapi hanya karakter yang baik yang bisa mempertahankanmu untuk tetap di atas. Karena ketika semua udah di atas, namun karaktermu buruk, soon, pelan tapi pasti kau akan jatuh. Karakter. Karunia membuat seseorang naik ke atas. Tapi karakter mempertahankan dia tetap ada di atas. Kau bisa hebat main musik, kau bisa hebat nyanyi, kau bisa pintar melakukan segala sesuatu. Tapi kalau lu no good, gak baik dalam karakter, pelan tapi pasti hidupmu akan hancur. Banyak orang yang gak suka dalam hidupmu. Karena karakter. Bangun karaktermu jadi lebih baik. Dimulai dari apa? Kebiasaan. Kebiasaan yang dibangun setiap hari. Dan Tuhan kasih tools, Tuhan kasih alat, Tuhan kasih wadah buat kita dibangun. Karakter diubahkan. Yang pertama melalui apa? Masa-masa sukar. Yang kedua, melalui apa Tuhan membangun karakter kita? Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Melalui orang di sampingmu. Lihat kanan kirinya. Melalui elu, gua diproses. Suami istri saling ribut biasa. Adik kakak ribut biasa. Justru besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kalau kita mau didewasakan maka kita harus diproses. Digesek satu dengan yang lain. Orang-orang di sekeliling kita, jadi kalau saudara tiba-tiba kedatangan orang dalam hidup saudara, ada orang yang nyebelin, ada orang yang ngeselin, ada orang yang kayaknya nyusahin hidupmu. Itu buat mendidik karaktermu lebih baik. Bilang sama dia, deketin sama dia, terima kasih. Keberadaanmu memberkati hidupku. Harusnya itu. Bukan justru mengutuk-utuki dasar orang jahat. Karena lu hidup gua susah tahu nggak? No. Bukan itu. Tuhan kirimkan orang-orang seperti itu untuk mendewasakan karakter kita. Justru kita harus say thanks sama mereka. Thank you loh. Karena lu karakter gue diubahkan, gue jadi lebih sabar walaupun kadang-kadang ngeselin juga lu. Just ngomong itu aja. Mungkin dia di kantormu. Mungkin dia di tempat di mana engkau belajar, orang-orang muda. Mungkin dia di rumah tanggamu. Siapapun dia. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan samanya. Jadi yang kedua, tools yang kedua, wadah yang kedua, alat yang kedua yang Tuhan bantu kita untuk mengubah karakter kita adalah orang atau sesama kita. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana cara Tuhan mengubahkan karakter kita dengan keadaan, dengan orang-orang di sekeliling kita. Dan yang terakhir, Tuhan membantu kita memberikan wadah, memberikan cara, toolsnya, melalui setiap kegagalan kita. Saudara, kalau hari-hari ini engkau sedang gagal, itu engkau sedang dilatih karaktermu. Kalau hari-hari ini engkau sedang gagal, jangan stres. Musa pernah gagal. Yusuf pernah gagal mengandalkan juru minum. Siapa lagi? Daud pernah gagal, jatuh sama Betseba. Siapa lagi? Yusuf pernah gagal. Bahkan Petrus pernah gagal menyangkal Yesus. Yunus pernah gagal lari dari panggilan. Ada orang-orang yang tercatat dalam Alkitab itu pernah gagal, but it's okay, bangkit. Gagal itu bukan suatu alasan untuk engkau jatuh. Namun gagal diizinkan Tuhan supaya kita menyadari, oh dari kegagalan ini mungkin karakterku ada yang harus diubah. Dari kegagalan ini mungkin ada sesuatu yang mesti saya harus lakukan lebih baik. Gagal
bukan akhir dari segala-galanya. Justru dengan kegagalan kita belajar banyak hal. Tidak ada orang yang tidak bisa gagal. Namun sekarang tinggal bagaimana kita meresponi. Kalau saya gagal, apakah saya mau jatuh terpuruk, nyalahkan keadaan, atau sebaliknya ketika saya gagal, saya mau bangkit, jadikan itu sebagai batu lompatan dalam kehidupan saya. Itu keputusan kita. Jadi sama-sama bilang sama saya, gagal itu biasa. Dalam kegagalan ada dua hal yang perlu kita ingat. Dalam kegagalan, yang pertama, dalam kegagalan adalah sebuah pembelajaran. Gagal berarti engkau perlu belajar. Apa itu belajar? Proses dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu belajar. Jadi kalau ada kegagalan berarti waktunya saya belajar. Apa yang saya pelajari dari kegagalan ini? Oh, saya mesti berubah. Oh, saya mesti begini. Oh, saya harus lakukan ini. Itu proses pembelajaran. Jadi yang pertama, kegagalan membuat kita tahu bahwa saya perlu proses pembelajaran. Dan yang kedua, kegagalan membuat kita sadar bahwa itu merupakan sebuah kesempatan. Ketika engkau gagal, itu merupakan kesempatan untuk engkau bangkit kembali. Ketika engkau gagal, itu merupakan kesempatan, berarti engkau harus berjuang lebih kuat. Ketika engkau gagal, itu merupakan sebuah kesempatan untuk engkau lakukan lebih baik. Pembelajaran dan kesempatan terjadi ketika kita gagal. Namun kegagalan dipakai Tuhan untuk menjadikan karakter kita lebih baik. Jangan justru kepala batu, aduh gagal nyalahin orang. Lu gak mau berubah namanya, lu gak belajar sesuatu namanya. Gagal, saya kenapa bisa gagal? Apa yang saya harus lakukan? Apa yang saya harus buat? Kenapa saya bisa begini? Oh berarti saya mesti berlatih lebih lagi. Oh saya mesti mengandalkan Tuhan lebih lagi. Kita sudah belajar hari ini. Sebagai bahasan yang terakhir, karakter sangat diperlukan untuk menentukan hidup seseorang di hari ke depan. Mungkin sekarang kau belum terlalu berasa, Bapak Ibu. Tapi karaktermu akan menuntun kau, membawa kau lebih dahsyat di pemandangan mata Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri.